Oke, karena sudah sampai di puncak, kita wawancara dulu dengan sutradara dari Kelun. Ibu dari mana asalnya, Bu? Kelun. Oh, dari Kelun. Nah, sampai sini bisa kuat berapa jam Ibu tadi perjalanannya? Kira-kira 2,5. Ya. Bekalnya apa sudah lengkap? Sudah, air aja. Air. Wah. Semangat. Oh ya, tetap semangat ya. Iya, bekalnya semangat Ya. aja. Terus bagaimana pendapat Ibu mengenai puncak Bukit Mongkrang ini? Lumayan bagus, cuma kurang akomodasinya ya. Loh, kan di puncak. Di puncak kan akomodasi bawa sendiri. Wah, nah itu kan warung. Ya itulah. Apakah Ibu pernah ke sini? Belum. Baru pertama kali ya? Iya. Kalau begitu, setelah Ibu melakukan perjalanan ke sini, apakah punya rencana lain kali ngecamp di sini? Sip. Oh, tetap semangat kalau begitu. Ya, nanti airnya biar dibawa bapaknya ya. Airnya yang banyak. Oh ya. Teleponan Mbak Ayu. Ini Mbaknya, Mau aku? sekolahnya di mana Mbak? Nggak tahu. Mau aku mau. Gimana, payah apa enggak? Enggak. Oh enggak, wah kecil. Oke, Teleponan Mbak Ayu, ben kaget. Mbak Ayu. oke. Kita menuju Bukit Candi 2. Ini jalurnya kecil, berliku-liku, menurun sedikit, nanti naik lagi katanya. Nah itu Candi 2. Ini Bukit Candi 2 dan Mongkrang. Kalau dilihat dari jauh seperti Gunung Teletabis. Kalau didekati ya ternyata ilalang-ilalang seperti ini, saudara-saudara. Kalau ada ilalang yang ini ambruk-ambruk, ini bekas untuk ngecamp. Kalau nanti situasinya tidak panas, kita akan jereng kloso di sini karena nggak bawa tenda. Memang sengaja dari rumah nggak ada persiapan. Berangkatnya mendadak karena melihat YouTube orang naik Mongkrang maka langsung berangkat gitu aja. Ini namanya pendakian mendadak. Nggak apa-apa. Itu view-nya bagus. Bagus sekali view-nya. Gunungnya terlihat jelas. Di arah barat sedikit terlihat Karanganyar. Kota Karanganyar tapi tertutup bukit. Let's go. Iya, Mongkrang. Kan Mongkrang yang asli. Tapi ini tanam-tanam ya kono.
Oke, tetap semangat. Masih banyak yang naik, saudara. Jadi memang kalau hari Minggu Mongkrang menjadi destinasi wisata yang favorit. Tapi rata-rata mereka muda-muda, kalau yang tua nggak ada, kecuali yang bicara ini. Tapi ngomong-ngomong, memang ini efektif sekali untuk menurunkan berat badan, saudara. Daripada Anda di dalam rumah senam, pemandangannya cuma tembok. Kalau di sini sambil melihat pemandangan alam, tak terasa lemak terbakar habis, saudara-saudara. Jadi sangat efektif untuk menurunkan badan. Makanya saran saya ini, setiap minggu lah naik puncak. Setiap minggu, seminggu sekali gantian. Sekarang Mongkrang, besok Lawu, besoknya lagi Merapi gitu. Ini saya umur Anda akan panjang, awet, nom, dan sehat. Apalagi kalau di gunung biasanya banyak tempat-tempat keramat, tempat-tempat mencari pesugihan. Ini tadi juga ada yang dikunjungi anak-anak SH. Tadi adalah makamnya dipageri. Saya juga nggak mendekat, sungkan, ada banyak anak SH di situ. Itu makamnya siapa kita nggak tahu. Manuk, burung, gak ketok. Bus. Ya. Tungkae dhisik. Iya, mundur. Ora, nek nemplene sikil tungkae dhisik. Gak iso. Gak iso. Iso. Tunggu. Ikut Bang, satu. Padahal kita mau buka menu, balik. Satu. Ya. Satu ya dua. Ini ketemu bolonya dari Jawa Tengah. Ya, ini bisa untuk pelorotan, saudara-saudara. Panas tapi bokongku. Bisa muni semangat saiki. Dek mau disemangati wong, saiki menyemangati.
sejarahnya, Gunung Lawu itu adalah Gunung Merapi yang sedang tidur. Tercatat tahun 1885 itu meletus Gunung Lawu yang terakhir kalinya. Sedangkan sekitar tahun 80 sempat terjadi beberapa hari Lawu mengalami jaluk purutan. ya, kita terjatuh saudara. Nggak apa-apa, ini namanya olahraga. Jatuh biasa. Drosor malahan. Saya lanjutkan ceritanya. Jadi Lawu terakhir kali meletus tahun 1885. Mau pedek mau bocah lewat kono mesti tiba. Tahun 1980, beberapa hari, sekitar 1 minggu, terjadi gempa bumi terus menerus, sehingga ketika itu penduduk di Gunung Lawu mengungsi semua, termasuk ke rumah saya di Madiun. Akhirnya mereka kembali karena tidak ada terjadi letusan atau erupsi. Begitu. Sementara kita lanjut lagi melewati jalur berdebu dan berliku-liku. Oke, tetap semangat, Jos. Nah ini. Nah, semangat. Mau ngecamp Mas ya? Oh enggak, wah sebetulnya pulang besok enak itu. Kak sekolah. Reyo. Ya, kita sampai di warung Bu ya. Ya, sebentar lagi ada warung. Akan kita beli makanan dan minuman. Kalau makanannya enggak, masih rotinya masih, minumannya yang habis. Ya, saudara lihat, ini bajunya sudah enggak berwarna baju lagi. Bajunya berwarna tanah. Ya, enggak apa-apa. Gak popo. Ya, ini kita lewat jalur yang Licin. berbahaya karena debunya tebal. Jadi mudah sekali memelesetkan orang. Ya, kita bergandengan. Dengan demikian bisa saling mendukung. Seperti halnya kalau hewan kakinya 4 itu lebih kokoh berdiri daripada kalau kaki 2. Teorinya begitu. Teori ini yang bilang teori ini. Wong sikile papat, wedhus gunung kaki gunung apa? Kambing gunung itu kakinya 4, naik di tebing bisa jurang-jurang dia nggak jatuh karena kakinya 4. Ya, dapat saingan yang bawa gitar. Kalau kita bawa gitar kecil, dia gitar besar. Lain kali bawa drum boleh. Ngecamp ini Mas ya? Wah, dari mana Mas? Oh, sama. Podo koetane. Mari Pak. Mari. Mari Mas. Ya. Berjalan menuruni bukit
dengan medan yang cukup licin, berdebu, tapi bukan licinnya air, tergelincir. Kalau licinnya air itu namanya apa? Ya licin ya. Wah, ini kayaknya selubung kono deh. Ya, sutradaranya sudah duduk di kursi dengan melihat pemandangan yang indah. Sementara ini perjalanan turun masih kira-kira setengah perjalanan lagi, dan masih saja banyak yang mendaki. Kelihatannya mau ngecamp karena perbekalannya cukup lengkap. Masih nunggu jalurnya supaya sepi. Bunga rumput atau bunga apa ini? Putih, bagus sekali. Akhirnya kita sampai di pintu gerbang yang cukup megah, seperti kemegahan istananya Tarsan. Itu mari ya, masih kira-kira 1 kilo lagi untuk sampai di tempat parkir. Tetap semangat. Sampailah kita di tempat sampah. Jadi kalau naik gunung tidak boleh membuang sampah, harus dibawa turun dan dibuang di tempatnya. Ya, seperti itu. Sampai di persawahan, kanan jalan ada sawah sawi, kiri jalan apa ya ini? Kopi apa ya? Kopi itu bunga apa ya? Mangko. Ya, yang ada bunga-bunganya meletup putih-putih itu wortel. Hampir sampai di parkiran. Akhirnya sampailah kita di tempat parkir. Ini tempat parkirnya berupa lapangan
seluas lapangan sepak bola dan hampir penuh. Kira-kira kalau nggak bergantian, ada yang masuk ada yang keluar, mungkin penuh. Nah, lihat sini aja. Ini banyak sekali parkirnya, mobil-mobil, sepeda motor. Ini AGL itu anak Gunung Lawu. Ini mobilnya AGL. Oke, kita sudah sampai. Semangat, tetap nantikan video saya di gunung-gunung selanjutnya.